Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Rabu ya, 13 Agustus 2025. Kita akan bahas dari sektor saham emas ya yang lagi terkoreksi. Apakah ini menjadi peluang emas? Ada MDKA, BRMS, PSAB, dan RC. Sebelum lanjut analisa, tetap ya dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG untuk perdagangan kemarin ya, tutup naik 2,44%. Saat ini IHSG lagi di resisten minornya ya di 7.800 ya. Pergerakannya sangat bagus ya kemarin sebelum kenaikan dia bikin koreksi, bikin base di sini ya. Bikin base di sekitar harga 7.400 ya dan mantul dan saat ini ada di resistennya di 7.800. Saya sangat bullish untuk IHSG. Apabila dikasih break lagi, kemungkinan IHSG akan uji lagi resistennya lagi di atasnya ya di 7.900. Mudah-mudahan IHSG bisa ya untuk ke harga psikologisnya mungkin ya ke harga 8.000. Karena pergerakannya sangat bagus ya. Dia dari bawah koreksi ini ya, koreksi bikin swing low, kemudian naik lagi, bikin swing low lagi dan kemudian naik lagi ya dan bikin gap up ya. Untuk momentum MACD-nya bagus ya Mas, udah mulai golden cross ke atas. Mudah-mudahan IHSG kuat dulu ya bertahan di area resisten ini di 7.800. Mungkin sideways dulu ya, sideways sebentar dan langsung gas lagi ke 8.000 untuk IHSG. Oke, untuk saham pertama ada MDKA untuk perdagangan kemarin ya ditutup melemah 4,6%. Secara trennya sih dia masih bagus sebenarnya ya, masih bergerak di atas MA 200 dan MA 50 dan saat ini memang lagi ada di supportnya ya. Support horizontalnya. Ini dulu adalah resisten yang warna kuning ya. Ini adalah dulu resisten terus di break dan saat ini lagi retest lagi ya di supportnya ya di sekitar 2.230-an. Untuk patternnya sih kayaknya kurang bagus ya. Ini seperti bikin apa cup and handle terbalik ya. Apabila MDK nggak bisa bertahan di support ini kemungkinan MDK akan turun ya, turun ke sekitar harga psikologisnya ya 2100 ya. Ini adalah ring dulu sebelum dia ada kenaikan ya. Ini adalah ring konsolidasinya dulu sebelum dia ada kenaikan. Mudah-mudahan untuk MDKA kuat bertahan di sini dulu ya. Apa mungkin bikin ekor di bawah kemudian bertahan di 2280 ini ya. Masih bagus sebenarnya ya, tapi tetap wait and see dulu karena kemarin volumenya cukup besar ya dan momentum MACD-nya pun dead cross ya. Tetapi mungkin besok hari ini ya, mungkin ada technical rebound ya karena sudah 3 hari turun ya, 3 hari turun, break row ya, kemungkinan ada technical rebound sedikit tapi kemungkinan nggak terlalu besar ya. Seperti contohnya ini ya, ini adalah black row dan dia sempat ada kenaikan ya. Mungkin apabila yang mau fast trade di sini bisa ya. Fast trade di sini bisa buy on weakness dan kemudian 2-3% bisa cabut dulu untuk MDKA. Untuk MDKA masih wait and see, masih di support tapi masih bagus ya, masih bertahan di MA 50-nya. Untuk Broxum hari ini ada big distribusi ya dari PDLGSQ yang nampung CCBKZBEP di average 2.295 jadi masih floating loss sedikit. Untuk MDK bisa dipantau ya kemungkinan akan technical rebound ya tapi sementara ya mungkin 2-3% aja ya. Oke, saham kedua maaf ada BRMS yang perdagangan kemarin ditutup melemah 2,25%. Saat ini lagi di supportnya ya. Chartnya masih bagus, masih berada di atas MA 200 ya. Jadi long termnya dia masih uptrend. Untuk saat ini memang lagi ada di supportnya ya. Di supportnya ada resistennya terdekatnya di 480, support terdekatnya di 420 dan saat ini BRMS lagi ada di supportnya. Untuk koreksinya pun bagus ya dengan volume kecil dan pas saat hijau dengan volume besar masih bagus untuk BRMS bisa buy on weakness di area supportnya apabila bertahan di support ini
Untuk BRMS bisa uji lagi resistenya di atasnya ya di 480. Apabila jebol kemungkinan akan turun sedikit ke area konsolidasinya ini ya. Dengan support terdekatnya di sekitar 300, harga 400 ya, 400 di angka psikologisnya di 400. Untuk Broksumnya ada normal distribusi yang buang ada asing sebenarnya ya. YUAK ya yang koleksi ada CCSKXL di average 436 masih floating loss sedikit. Untuk BRMS mending buy on weakness ya di area support ini ya. Support ini kemungkinan akan technical rebound juga ya untuk BRMS karena sudah 4 hari ya, 4 hari berturut-turut selalu bikin lower low. Kita pantau dulu ya nanti di area 420 apakah ada power buy masuk di 420. Untuk technical rebound kemungkinan 2-3% sudah bisa ya. Sudah lumayan karena memang saat ini seperti bikin triple top ya. Untuk BRMS apakah kali ini akan mantul lagi ya untuk uji resisten di atasnya di 470. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross ya, dead cross. Tapi momentumnya memang nggak terlalu besar ya. Dan volumenya pun didukung volumenya pun koreksi dengan volume kecil. Masih bagus ya untuk BRMS buy on weakness. Oke, saham ketiga ada PSAB. Perdagangan kemarin itu melemah 2,44%. Saat ini masih uptrend ya bergerak di atas MA 200 dan saat ini lagi ada di area supportnya ya. Ini ada dulu dia bikin ada gap ya, bikin gap up, ini ada gap dan sudah sekali mantul ya. Apakah hari ini akan mantul lagi ya dan ada di angka psikologis juga ya di angka 400. Untuk volumenya pun masih nggak terlalu besar ya, masih sideways kemungkinan ya karena volumenya pun nggak ada spek lagi ya. Ini terakhir speknya pas ini ya dia naik dengan volume besar dan saat ini memang lagi koreksi dengan volume kecil ya. Untuk supportnya ini ya di area 400, untuk resisten terdekatnya bisa di sini ya di sekitar MA 50-nya di 450 sampai 490. Saat ini lagi ada di support ya dan sudah mantul. Apabila PSAB masih bertahan di area support ini masih ada kemungkinan PSAB untuk naik kembali untuk naik dulu ya ke area MA 50-nya. Untuk volumenya pun kemarin semakin membesar ya walaupun nggak terlalu besar juga ya. Untuk candlenya tri black row ya, kemungkinan besok juga ada technical rebound walaupun nggak besar ya 2-3%. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross tapi sudah bagus ya momentumnya sudah mulai melandai. Untuk Broksumnya ada small distribusi dari AK, SKI, ZP, KK ya. Yang nampung ada ZP, CCXL, PDXC, di average 400. Jadi masih BP ya. Untuk PSAB bisa buy on weakness ya. Buy on weakness. Apabila gagal bertahan di sini kemungkinan PSAB akan turun ya. Turun ke area sini lihat ini juga masih ada supportnya ya. Di sekitar harga ini 380-an ya sampai 350. Masih bagus sih sebenarnya untuk PSAB karena volumenya pun kecil dan udah tili black row ya. Kemungkinan akan mantul ya untuk technical rebound untuk PSAB. Bagus untuk buy on weakness PSAB. Oke, saham terakhir ada RC. Perdagangan kemarin naik ya, menguat 6,02%. Serangan-serangannya masih sangat bagus ya, dia uptrend di atas MA 200, MA 50 dan saat ini sudah mantul ya di area supportnya ya di 630-an. Ini arti bagus ya karena yang 3 tadi koreksi dan untuk RC sudah mantul ya, sudah mantul duluan ya di area supportnya. Untuk RC masih bagus ya, sudah mantul, dijaga di area support terdekatnya di 630. Untuk resisten terdekatnya di 800. Apabila RC dikasih koreksi ya, koreksi ke area supportnya malah bagus ya, kita bisa dapat harga murah ya. Karena kemarin naiknya sudah cukup besar ya 6%. Kita tunggu di bawah aja ya apabila mau scalping, apabila dia bisa break 710 bisa dengan volume besar ya, bisa entry buy juga ya untuk scalping bisa targetnya di 750 sampai 770-an ini ya. Untuk volumenya kemarin rebound ya dengan volume nggak terlalu besar ya dibandingkan pada saat dia turun. Untuk RC
Lebih baik apabila dikasih merah malah bagus ya, bisa buy on weakness ya. Selama bertahan di area support ini untuk RC masih bagus, bisa uji lagi resistennya di angka 800. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross ya, masih dead cross, tetapi price action-nya bagus ya karena sudah mantul ya di area supportnya di 630. Untuk broksumnya ada big akumulasi dari ZUMGZP di average 685, masih floating profit sedikit ya. Bagus ya untuk RC karena udah bisa bertahan di swing low-nya ini. Ada potensi untuk naik lagi ke area 800. Masih bagus untuk RC.